Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar baik, sehat-sehat. Memanfaatkan baby chick dari awal masuk sampai panen dengan cara diangkat ke atas, dengan cara diikat lurus lalu diikat ke atas ya, dibolongin. Cuma cara ngebolonginnya jangan terlalu atau kayak ini nih, jadi ngebolonginnya jangan di sebelah sini tapi sebelah agak sedikit tebal gitu. Tujuannya apa? Agar mengikat kuat ke sini gitu, jadi tidak putus atau tidak senter, semplak atau rusak baby chicknya gitu dengan ikatan yang agak tebal gitu kan. Dari pokok bawah yang belokan ini sampai ke sini ke atas ini nih gitu kan, dari pojok sini ke sini kan tebal gitu ya. Itulah cara ngikatnya ke atas seperti biasa, dikasih ikatan ini. Mudah loh kok, bisa dengan memanfaatkan berbagai macam cara. Yang terpenting ya, walaupun kita dengan baby chick murah meriah ini kelihatan disekat-sekat murah meriah, nggak terlalu banyak pengeluaran. Dan lagian ini spesial kandang yang pakai baby chick, tapi alhamdulillah karena kita masih beberapa kandang ini udah kelihatan padat dan lumayan udah mulai padat ya. Usia ke-17 menginjak 18 ya, sekarang menginjak ke 18. Blower nyala semuanya, ini 5. Sebelah sini kurang kelihatan, 1 2 3 4 5, tapi kita mempergunakan blower yang 36 in ya, karena kan situasinya juga, harganya juga. Walaupun sih bagus namanya yang 50 in, soalnya bagus gitu hembusannya, tapi dikarenakan listrik di sini cukup lumayan, dalam arti dengan satu fase 36 in itu cocok sekali gitu kan. Lagian daerah sini daerah dingin, jadi kadang-kadang kalau lagi dingin cukup dengan memakai satu saja gitu. Cuma sekarang karena ini siang hari cukup terang, hari ini agak sedikit panas, makanya saya tekan suhu di 24 25 ya, 24 mati 25, sementara suhu ini 26, nggak turun-turun, akhirnya ya nyala semuanya gitu. Inilah resiko kandang baby chick tuh kan, berjajar semuanya. Baby chick saya mempergunakan, kenapa mempergunakan ini baby chick? Alhamdulillah ya, murah meriah. Lihat dari budget juga sedikit berkurang gitu. Aman juga gitu. Cuma ayam kalau udah besar ya, pakai baby chick ke pinggir ya, makannya itu agak sedikit minggir karena tidak seluas ini yang tempat pakan yang agak lebar gitu kan. Biasanya ke pinggirnya agak lebar, tapi ini ke pinggir kan baby chick gitu kan, kecil.
Ayam itu kadang makannya itu menyamping, cuma kalau sekarang karena usia masih 20 kayaknya tidak menyamping. Ini bisa dilihat ini tuh kan, ini sekarang karena ayam masih kecil. Tapi kalau ayam di atas 25, apalagi di atas 30 ke sana, udah nggak bakalan lurus kalau makannya itu. Kalau sekarang masih agak lurus karena ayam masih kelihatan kecil, tapi nanti kalau besar bakalan ini nih. Ini salah satu alternatif nih, ayam besar ini udah agak ada yang besar ini. Nah ini nyamping begini nih kalau makannya itu kan, tuh nggak lurus ngehadapin ini tuh, pada nyamping karena ini udah mulai besar gitu kan, udah kelihatannya di atas 1-2an kilo 2 ons, jadi udah kelihatan nyamping atau 1-1, rata-ratanya 1-1 ini tuh di usia 18 ya. Alhamdulillah lah, lancar-lancar semuanya ya. Antisipasi dengan keadaan ala kadarnya, uang sekemampuannya, tapi dengan seperti ini juga bisa bertahan. Sampai berpikir kemarin itu bagaimana caranya dengan uang sedikit tapi saya bisa jalan usaha ayam gitu ya, jadi ternak ayam bisa lancar. Tapi setelah dicoba ya alhamdulillah, malah sampai sekarang ini kayaknya terus aja ini. Dan mungkin untuk kandang ini dipertahankan. Di sisi lain ngebok pun juga di bawah di sini gitu kan. Ayam 20.000 saya ngebok di satu tempat, apa sih broodingnya di satu tempat. Setelah 8 hari saya bagi ke atas ke sini, yang 14 harinya baru dibagi ke pinggir ini gitu kan. Jadi total 20.000 itu operasionalnya ya bisa bukan dibilang irit sih, karena kebutuhan pemanas kita ngejar target dengan menyediakan pemanas jumlah sekian agar tercapai suhu juga gitu kan, tidak serta merta. Tapi kalau dibanding dengan atas bawah, kemungkinan saya agak sedikit banyak pengeluaran gitu kan. Memang sih bagus ini di atas di sini karena berbatasan dengan atap gitu kan, langsung saya ini gitu, jadi cukup apa namanya, panas gitu ya. Tapi ya alhamdulillah. Demikian ini teh keluh kesah seputaran pengoperasialan baby chick. Jadi maksudnya kan kebanyakan orang itu kalau sudah ayam kecil menginjak besar, yang baby chick begininya itu langsung dibersihin, disimpan gitu kan, diganti tempat pakan yang baru. Dan beberapa kelebihan yang setelah saya pelajari dengan baby chick itu, ngasih pakan bisa dikontrol gitu kan. Maksud bisa dikontrol itu kalau sehari-hari ngasih jadwal misalkan 7 dibagi dengan sekian baby chick itu bisa kelihatan dari atas gitu ya. Mudah sekali ngasih pakan ke baby chick gitu ya, ukurannya, karena ada 1, 2 ya. Kalau di sini saya perkirakan ini bisa sampai penuh juga ini kalau nanti ya di usia mulai 28 saya kasih penuh untuk keseharian. Tapi paling enggak yang di sini ada beberapa belokan ya. Jadi kadang-kadang kalau ngasih sedikit, saya ngasihnya satu belokan yang ini cukup rata semuanya gitu ya. Menginjak lagi pertengahannya bisa, atau paling enggak sampai full ke sini gitu kan. Sampai ke sini. Jadi bisa sekali untuk mengukur. Tapi nggak tahu kalau orang yang lain. Ya mudah-mudahan deh jadi motivasi nih, sekiranya kita kurang tempat pakan, sementara ada baby chick yang tidak dipergunakan, ya bisalah dipergunakan kayak seperti begini juga. Asal-asal semula dulu saya itu mempergunakan ini dikarenakan kita dana kurang, terus
kenapa enggak kalau baby chick diikat kayak seperti begini gitu ya. Ternyata ya dulu di kandang yang sebelah yang ini nih, yang sebelah yang ini yang sekarang pakai otomatis, tapi ternyata setelah dipelajari ya udah akhirnya saya bikin lagi kandang sampingnya yang ini. Setelah bikin udah semuanya yang saya beli baby chick gitu ya. Malah sekarang buat yang close house baby chicknya beli barengan dengan ini gitu kan, sekitar hampir 2000 gitu kan, 2000. Yang kasihnya ini pakai 1600, masih sisa 500 baby chick saya simpan atau untuk dipergunakan buat kandang yang close house. Cuma ini saya tekankan apa sih, memanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Sempat saya dulu sampai ya dicerca TS lah, di iniin sama orang lain lah gitu kan, ini masa baby chick dipakai kayak gini, masa gitu. Tapi ternyata setelah saya telaah, setelah saya pelajari, kadang-kadang dulu saya punya pikiran begini, yang punya kandang-kandang saya terus yang karena bukan ya apa sih, yang setelah saya pelajari lebih enak mungkin, semasial mungkin. Coba memang iya, tapi saya juga mengejar resiko gitu kan. Risikonya kenapa? Kalau biasa tempat pakan yang ukurannya 7 kilo yang besar itu gitu kan, baik itu super feeder ataupun yang lainnya, karena saya juga mencoba di mana di sini kalau kagak salah ada tuh super feeder itu kan. Oh itu tuh sebelah sini tuh yang ujung merah-merah itu kan. Nah ini nih. Ini berjajar saya juga ada. Ini sebenarnya saya tadinya uji tes ya dengan super feeder gimana gitu. Ini super feeder satu arah ini. Nggak tahu berapa ini deh. Kisaran ada 30. Saya coba beli cuma 30 gitu sengaja. Tujuannya ya kita praktek dulu gitu kan, sebelum saya mempergunakan, padahal itu isinya 7 kilo gitu kan. Ternyata dibandingkan dengan baby chick ininya malah mudahan yang baby chick gitu kan. Apalagi yang bawah udah semuanya. Ternyata lebih mudah baby chick, pengukuran tempat pakannya gitu. Cuman resikonya apa sih? Ikatannya itu harus kuat, soalnya jatuh ke bawah. Yang kedua, di baby chicknya juga harus dikasih ikatan kayak seperti di bawah ini nih. Ya ini agar tidak copot gitu kan. Itu baby chicknya dikasih ikatan antara atas dan bawah, diikat pakai tambang atau pakai tali apa aja itu. Sekiranya kalau ayam udah besar kan, ayam besar pada narik makan berebut gitu, sehingga dengan metode seperti ini ya tidak jatuh atau menimpa ayam gitu kan. Kayak seperti itu semuanya saya tak ikat gitu kan. Itu juga melalui proses, oh iya, satu, murah meriah. Yang kedua, saya harus mencoba gitu ya. Yang ketiga, harus banyak gitu kan ya. Jadi saya itu tempat pakan saking banyaknya baby chick dengan tujuan kenapa? Karena dengan makin banyak tempat pakan, makin mudah ayam untuk makan gitu ya. Dan belum pernah saya kalau ngasih pakan dikejar ayam gitu kan. Oh ini udah padat merayap ini. Usia 18, ini udah yakin usia 25 full ini nih. Atau paling nggak digeser sedikit atau diambil yang kecil-kecilnya gitu ya. Paling tanggal 25 rencananya penyarangan juga gitu, karena ngelihat udah padat kayak seperti begini. Kembali ke baby chick, di sisi lain mudah mengukur tempat pakan. Yang kedua, harus banyak baby chicknya, karena biar saya pakai jarak ini ada yang 60, kok gue salah, ini 60 cm ya. Jarak ke tempat pakannya 60 ini. Maka ayam begini kan itu cuma jaraknya segini tuh, hampir beradu ya. Apalagi ini kan ini ayam masih
di usia 18. Nanti kalau usia ayam di 25 aja udah beradu, apalagi di 30 ini sangat beradu. Tapi dengan posisi kayak seperti ini, apa namanya, memudahkan untuk kita ngasih pakan gitu kan. Dan setelah saya satu kali ngasih pakan, yaitu ternyata oh iya, belum pernah saya dikejar-kejar atau ABK dikejar-kejar ayam karena mau ngasih pakan gitu. Kita pakai si pakan itu, kadang-kadang pakan masih ada gitu kan, sedikit lagi, terus kita tak kasih lagi. Ternyata kemarin jadwal 7 untuk menginjak, saya belum loncat ke 8 sebelum ngelihat habis tempat pakan gitu. Ya alhamdulillah, beginilah risiko memanfaatkan dengan uang sedikit, tapi kita mengupayakan untuk hasil maksimal, diantaranya memanfaatkan baby chick dan memperbanyaknya ya gitu kan, agar ayam ketika makan tidak kejar sana kejar sini gitu kan. Ya di sisi lain beginilah manfaat spesial kandang baby chick. Mudah-mudahan dalam keberkahan semuanya, sukses selalu, terus berusaha semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang yang ada, modal yang ada untuk hal terbaik gitu ya. Mungkin kali rasio aja dulu itu yang super feeder hampir 17.000 itu kan. Itu juga kalau borongan. Kalau 1-2 atau belinya kayak di Garut atau bukan dari grosir, kadang-kadang satu itu 25.000. Sementara yang kayak gini cukup dengan 9.000. Makanya diperhitungkan ya 1:2 gitu kan. Apalagi ini bisa dimanfaatin dari ayam besar atau kecil, sampai dari mulai ayam kecil sampai ke ayam besar. Ya alhamdulillah beginilah ya. Memang sih ayam kalau siang-siang begini, cuaca agak panas, blower nyala semuanya, sedikit aktif ya, makan minum makan minum makan minum. Iya, kita juga sama kayak seperti itu. Cuma obat lengkuas, kunir saya hantam di pagi-pagi jam segini. Di sisi lain ya, kecuali kalau memang enggak lagi ngasih obat untuk bakteri atau obat ayam yang lainnya gitu ya, untuk prosesi pernapasan dan lain sebagainya, kayak Bextril atau yang lainnya gitu, baru saya copot intinya. Sementara kalau enggak ya udah saya kasih tempat minum untuk obat biasa gitu, kayak obat herbal, obat kampung-kampung biasa gitu. Saya seringnya mempergunakan itu setiap periode. Di sisi lain untuk perpanjangan toren pun juga, kalau orang lain mempergunakan toren terus atau pakai drum, atau untuk memasukin obat pakai desatron lah, apa sih namanya, untuk masukkan obat kalau yang di close house. Tapi yang kita biasa seperti begini, saya ini satu drum dibagi 4 gitu kan, atas bawah atas, tapi di satu drum. Jadi ketika kita mau masukin obat ke nepal atau obat minum, nanti insyaallah bisa saya gambarkan gimana untuk video selanjutnya ke tentang pemberian obat di kandang sendiri gitu kan. Seperti apa, mungkin yang lain beda ya, jauh berbeda.
tapi kita memanfaatkan apa yang kita pelajari, ternyata dengan begini juga bisa gitu kan. Kayak seperti sekarang baby chick juga bisa. Ya demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Semoga dalam keberkahan semuanya, lancar-lancar, salam peternak, berkah, manfaat, dapat hasil. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berkah bagi kita semuanya, dan setidaknya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diberi perusahaan, diberi jalan gitu. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah memberi nambah rezeki kepada kita semuanya. Penyambutan dengan bermanfaat, berkah semuanya, sehat-sehat lahir sampai batin, keluarga solihin solihat, ditambah tercapai bahagia dunia dan akhirat semuanya, dan netepi maut husnul khawatimah. Amin 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 amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.